Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vidya Sinta Bilkis dengan NPM 21170511029 dari kelas B dengan program studi S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar organisasi komputer. Namun sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Febi, yaitu bagaimana komputer menerima inputan dari keyboard dan kemudian ditampilkan di layar. Berikut steps bagaimana komputer menerima inputan dari keyboard. Langkah pertama di sini ada key has been pressed. Jadi maksud dari sini yaitu langkah pertama adalah menekan tombol di keyboard. Jadi ketika kita menekan tombol di keyboard, itu setiap kunci memiliki kode kunci yang terkait dengan tombol tersebut. Hal ini merupakan langkah pertama dari proses inputnya. Kemudian yang kedua ada store the key. Di keyboard sendiri, di sistem komputer sendiri ada yang namanya pengontrol keyboard berupa sebuah chip kecil. Nah, di sini pengontrol keyboard tersebut akan mengambil tindakan ketika tombol telah ditekan dan akan menyimpan kode kunci ke memori yang disebut buffer keyboard. Buffer keyboard sendiri adalah memori volatil yang menyimpan data hingga dapat diproses. Yang ketiga ada notify the system software. Setelah data kode kunci tersebut tadi ditekan dan disimpan di buffer keyboard, selanjutnya pengontrol keyboard akan mengirimkan permintaan interupsi ke perangkat lunak untuk membaca kode dari buffernya. Yang keempat ada read from buffer. Sistem komputer jika memungkinkan akan membaca kode kunci dari buffer keyboard tersebut. Lalu ada send to CPU. Setelah perangkat lunak sistem membaca kode kunci dari antrian buffer keyboard, maka ia akan mengirimkan kode kunci ke CPU untuk diproses lebih lanjut. Yang terakhir ada clear the buffer, yaitu setelah kode kunci dibaca dan oleh perangkat lunak sistem, kode tersebut akan dihapus dari antrian buffer keyboard. Selanjutnya saya akan melakukan presentasi mengenai perbedaan antara organisasi dan arsitektur komputer. Di sini terdapat pengertiannya, perbedaan organisasi dan arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer sendiri adalah unit operasional antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Untuk contohnya, di sini arsitektur komputer berupa set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme I/O atau input dan output. Sedangkan untuk organisasi komputer sendiri, contohnya berupa teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sehingga sebuah arsitektur komputer dapat direalisasikan apabila terdapat organisasi komputer. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.